Ini di voltmeter 1,3 ampere ya. Di aplikasi Smart BMS juga terdeteksi di 1,3 ampere. Jadi udah sama parameter semua. Oke. Di aplikasi Smart BMS baru kedetek kalau arusnya di atas 1 ampere. Ini output lampu PLN, lampu DC arusnya 1,3 ampere. Alhamdulillah sudah lancar sekarang di 25,3 masih nyala nih guys. Total untuk indoor dan outdoor di 111 watt hours. Jadi per malam ini 119 watt hours kebutuhan listrik yang disedot dari baterai packnya. Nanti produksi dari matahari dari 120 watt peak dan 60 watt peak. Nah, kita ukur lagi untuk kondisi di Bandung dapat berapa watt hours. Sebelas jam 19 menit penggunaan atau durasi dari beban penerangan listrik dengan totalnya 14,1 watt real, lampu LED dan beberapa lampu pijar ya. 14 watt. Kita coba di sini berapa nih? Di sini cuma 12 watt. 11 jam 91 watt hours ya, lebih rendah. Ini untuk real lampunya ya. Kalau yang ini termasuk si step down berarti nih. Termasuk step down karena baterainya 24 diturunkan menjadi 12 volt, lampu-lampu LED-nya 12 volt. Posisinya 25,3. Jadi input dan output sebetulnya imbang ya. Ini harus kita kurangi lagi beban lampunya nih biar nggak tekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu, selamat pagi, selamat menikmati hari rebahan, hari nyantai. Ini jam 6 di waktu masih di Bandung teman-teman. Ini saya ngamatin ada case baru lagi nih ya. Jadi 2-3 hari yang lalu nih saya coba ketika malam hari jalur MCB dari outputnya controller saya matikan biar proses recovery akinya cepat, jadi nggak lampu indoor outdoor di off kan juga. Karena kalau MCB nggak dimatikan ini step down nih kan nyala terus ya, jadi nyedot aki gitu ceritanya begitu. Nah, semalaman saya MCB turunkan dari jalur outputnya controller. Ketika pagi nih kayak gini nih ya, ketika pagi saya mau nyalain lagi nggak respon gitu ya. Harusnya kan logikanya kalau dia
BMS-nya normal nih, ketika kita jalur output dinyalakan lagi, maka beban akan nyala juga. Ini kok kayak ngeprotek lagi gitu ya, padahal ini voltage-nya udah di 26. Lucu nih. Nah, sehingga nih kondisi sekarang jam 6 kayak gini nih ya. Ini kondisinya artinya nih bisa jadi dua kemungkinan nih, mataharinya belum cukup untuk menyalakan display voltmeter dan segala macamnya, atau BMS-nya protek lagi. Nah, gitu. Ini belum cukup mungkin karena ada step down juga ya. Nih, step down masih on off karena beban step down itu mungkin butuh, kalau semalam ya saya perhatiin, tanpa beban lampu, hanya step down aja itu selama malam dari maghrib sampai jam 6 pagi itu nyedot 50 watt hours sendiri gitu ya. Nah, ketika MCB dari beban outputnya controller saya matikan, step downnya juga off. Nah, kondisinya jadi gini, kayak ngeprotek lagi nih. Harus dijumper lagi kalau kayak gini sih. Tapi nanti kita lihat kalau sudah tidak on off dari panelnya ya, kita cek jam 7-an nanti. Kalau udah nyala terus, apakah udah normal BMS-nya ya, atau gimana nih? Saya agak bingung juga nih. Ini kasus baru lagi. Nah, untuk ngeceknya apakah BMS itu udah normal ya, nanti tinggal jalurnya. Nah, ini udah terang nih, udah terang artinya BMS-nya udah nyala lagi nih, atau dari arusnya dari panel itu udah cukup untuk menyalakan lampu tuh. Ini udah nyala nih lampunya. Ini kalau kita off kan, nah kita off kan nih, lampu mati. Oh begitu ya, lampu mati ini langsung ngecas. Kalau dari panel mati, ini juga nyala nih. Nah, ini mati nih, controller mati, ini hidup ya. Kita nyalakan lampu. Oh begitu ya. Tapi aneh, kenapa kalau malam hari dia nggak mau? Berarti harus dipancing ya ini ya. BMS-nya kayak ngelok gitu kalau malam hari, nggak hidup lagi. Aneh juga. Malah mati. Loh. Kontrolernya nggak langsung nyala. Piye dong? Loh. Kontrolernya langsung padam nih setelah MCB-nya dimatikan ya. Mataharinya masih malu-malu. Kondisi di Bandung juga sekarang berawan mendung, jadi kayaknya agak-agak adem lagi. Tapi dari case pagi ini ya, ternyata BMS-nya nggak usah dijumper, cukup kena arus dari panel dia udah nyala. Coba kita nyalain lagi ya. Nah, ini juga jalur beban udah oke. Tinggal kontrolernya aktif ya. Voltmeter udah nyala berarti baterai pack lancar nih. Kalau harusnya sih voltmeter itu nyala terus, walaupun MCB di sini, di MCB yang dari kabel outputnya controller itu kita off kan gitu. Nah, ini kan turun nih, ini adalah dari outputnya controller nih.
Ini kan logikanya si voltmeter ini langsung ngambil dari baterai packnya. Apa ini ada jalur dari sini ya? Lupa nih saya nih. Harusnya enggak sih, karena ini kan ke jalur tengah, controller yang tengah nih, kabel dari aki, harusnya dia nyala terus harusnya. Kalau step down memang dari kabel lubang controller yang output. Kalau ini dimatikan berarti kan harus outputnya juga off juga gitu. Aneh. Nah sekarang kontrolernya tidur lagi, nggak ada, belum menunjukkan charging nih. Oh iya, karena sorry nyala sih, harus dipijit LCD-nya. Ini udah charging, udah kondisi charging berarti ya. Mati lagi. Nah ini mati lagi. Aku mati lagi. Lah. Wah, kedap-kedip. Kau ini kan on off juga ya. Ini sini, ini nyala. Cuma tinggal ketik dong. Ternyata kelamaan nggak dioprek jadi lupa skemanya nih. Ini harus dipastiin lagi, nanti malam kita testing ya. Testing lagi apakah kalau MCB dari jalur output ini saya off kan, agar step downnya nggak nyedot baterai pack, terus tengah malam kita nyalain nih, apakah lampu juga bisa langsung nyala atau enggak. Kenapa? Karena ini mati semua nih. Harusnya sih ini nggak boleh, harus nyala terus. Si voltmeter ini harus nyala terus, walaupun MCB dari sini ini kita matikan. Nah ini keanehan dalam ber-PLTS pakai ilmu cowboy seperti ini teman-teman ya. Karena saya juga awam, bukan basicnya listrik elektrik, cuma modal nonton YouTube, jadi gini nih. Oke, nanti malam kita testing, mumpung masih di Bandung sehari 2 hari lagi, nunggu tikus musnah nih. Di rumah emak banyak tikus, udah 2-3 hari dikasih racun tikus masih pada sehat walafiat ternyata tikusnya. Oke, ini adalah outputnya nih. Beban lampunya 11 watt. Jadi yang nah ini adalah indoor 4 watt. Ini kalau indoor dan outdoor sekitar 10 watt. Nah ini outdoor sampai ke dapur, sampai ke ruang depan kamar mandi itu total 7 watt. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik lampu ya, 8 lampu 7 watt. Ditambah indoor ini 2 lampu. Lah kagak nyala. Enggak nyala sih. Oh salah nih. Ini indoor 4 watt. Ini outdoor, yang putih itu outdoor 11. Jadi sekitar 11 sampai 12 watt. Outdoor 8 watt ya. Nah, oke deh. Jadi nggak usah di jumper case-nya, cuma masalahnya memastikan kalau beneran malam-malam dari MCB yang ini nih, yang step down ya. Ini step down ini ke sini juga sebetulnya. Ini kalau kita turunkan ini bisa nyala lagi nggak itu? Kemarin kayaknya nggak nyala ya. Apa saya ada yang salah? Kalau kondisi BMS-nya udah nggak protek, harusnya meskipun ini turunin, lampu masih bisa kita nyala mati. Kuncinya sih ini ya, voltmeter ini nggak boleh
harus standby, harus on terus karena ya dia nyala terus ya. Atau justru memang begitu ya, ini harus terbebani, atau jadi kalau nggak ada beban voltmeter juga mati juga mungkin ya. Bebannya kan voltmeter gitu ya. Aneh. Biasanya sih ini 24 jam. Atau voltmeter ini baru nyala kalau ada beban gitu. Jadi kalau nggak ada beban ini juga mati. Gitu nggak ya logikanya? Saya lupa nih. Kalau ini saya matikan, ini kan mati nih. Nah ini kan nyala terus. Nah ini nyala terus. Kenapa ini nyala terus? Nah harusnya begini, meskipun bebannya dimatiin nih. Coba saya matiin. Nah saya matiin tuh MCB semuanya ya. MCB saya matiin semuanya, voltmeternya tetap nyala. Nah idealnya tuh kondisinya begini, siang malam kalau voltage dari baterai itu udah naik, harusnya begini, voltmeter semua standby nyala gitu. Waduh, konser udah mulai. Aduh, mak saya udah mulai nonton TV nih. Volumenya aja gile, maklum lah ya, udah sepuh, pendengarannya udah berkurang, jadi nonton TV-nya volumenya maksimal, pusing kita. Serba salah nih. Udah, kita evaluasinya gitu dulu. Kondisi di hari Minggu, saya udah hampir mau seminggu di Badung, kayaknya udah terpecahkan ini masalah protek, udah normal lagi. Tinggal nunggu nih sampai 20 derajat naik, masih belum bisa juga. Ini saya matiin aja deh. Saya off kan. Sekarang posisi masih di 26.3 nih. Masih 1 2 3 4 5. Masih 5 bar ya. Belum sampai 70%. Posisi di live PO4 ini memang agak-agak datar grafiknya ya, nggak kayak VLRE, grafiknya itu curam. Jadi kalau dia charging di 26-27 maka akan lama nih, bakal kayak gini. Tapi nanti begitu deketin voltage atasnya, nah itu baru cepet. Oke deh, kita ngopi dulu. Setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Nah ini tapi settingannya nggak ideal teman-teman ya, karena beban inverter ini ngambil dari jalur controller, tidak langsung dari kabel aki. Harusnya dia dari aki gitu ya. Jadi inverternya kan ini 12 volt, jadi dia ngambil dari step down. Harusnya inverternya juga 24 volt agar bisa colok ke baterai langsung dan ampernya bisa lebih gede. Kalau pakai aplikasi Smart BMS baru kedetek kalau arusnya di atas 1 ampere. Ini output lampu PLN, lampu DC arusnya 1,3 ampere. Nah ini di voltmeter 1,3 ampere ya. Di aplikasi Smart BMS juga terdeteksi di 1,3 ampere. Jadi udah sama parameter semua. Oke. Sudah maghrib, sudah tidak ada arus dari panel. Ini controller outputnya masih off, kita nyalain ya. Step down juga off, nyala. Lampu nyala, ini nyala. Nah saya mau matiin nih ya, mau saya matikan arus ini.
output dari controller, jadi step down mati, lampu ke output juga mati, kemudian voltmeter ini kan masih nyala ya. Nah, ini apakah bisa nyala terus atau dia pun akan ikut mati ya ketika sudah tidak ada arus dari panel. Ini saya matikan, ini output juga saya matikan. Tapi ini masih standby ya, dari aki masih ada. Nah, idealnya sih begini nih. Jadi kalau ini nyala, berarti ketika kita nyalakan output dari controller, lampu akan otomatis nyala. Tapi kalau ternyata voltmeternya mati nih, berarti kan nggak ada arus dari baterai. Berarti ketika kita nyalakan output controller untuk menyalakan step down, menyalakan beban, ini nggak ada arus, artinya kita harus ngejumper lagi gitu. Apakah seperti itu ya? Mudah-mudahan sih tidak seperti itu. Nanti kita coba jam 9, jam 10 kita cek apakah voltmeternya masih nyala atau dia mati ya. Posisinya dari panel udah off, ini masih nyala karena ini dari aki ke controller ya. Controllernya outputnya lagi tidak nyala. Sudah jam 7 ternyata masih nyala. Nah, idealnya seperti ini nih, voltmeternya nyala.